Tak bisa hidup tanpa ada kamu, aku gila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali nih saya akan menyampaikan informasi kepada teman-teman sekalian dengan adanya produk yang datang dari brand Fleco, yaitu dengan tipe F326GR. Nah, ini adalah amplifier karaoke yang sebenarnya sudah lama datang ke tempat saya, namun baru kali ini saya bisa mereview terkait dengan produk ini. Nah, teman-teman sekalian, nanti di sesi ini saya akan mengupas tuntas terkait dengan amplifier tipe terbaru ya dari Fleco F326GR yang untuk karaoke. Kemudian nanti kita akan kupas tuntas di sesi-sesi berikutnya terkait bagaimana cara pemasangannya dengan adanya mikrofon dari Bomji ya yang pernah saya review 320U ya kalau nggak salah. Kemudian nanti akan kita pasang ke speaker Targa 8 inch. Nanti kita akan satu persatu kupas tuntas, review dan tutorial cara pemasangannya, yaitu mulai dari amplinya, kemudian dari mikrofonnya yang dari Bomji, kemudian nanti dari Targa dengan speaker pasifnya. Nah, nanti seperti apakah step by stepnya teman-teman sekalian. Untuk itu terus dukung channel ini dan terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Sekali lagi, tanpa dukungan teman-teman sekalian tidak mungkin channel Tembakau Vals ini akan terus berkembang. Untuk itu silakan simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, di hadapan kita sudah ada amplifier dari brand Fleco dengan tipe F326GR untuk karaoke. Dan ini adalah produk terbaru ya dari Fleco. Kemudian ini merupakan produk tahun 2024 yang dikeluarkan dan cukup menarik menurut saya karena dari sisi warnanya dia berwarna emas atau gold yang jarang ada di ampli-ampli yang ada di pasaran saat ini. Nah, teman-teman sekalian, dari sisi kotaknya teman-teman bisa lihat ya. Nanti dari spesifikasinya saya mungkin bacakan dulu. Ini untuk powernya, untuk konsumsi daya adalah 220 volt ya. Kemudian dia bisa juga untuk DC 12 volt ya untuk kebutuhan listriknya. Nah, kemudian untuk frekuensi responnya dia 20 Hz sampai 20 kHz, lebih kurang 10 dB ya. Kemudian input sensitivity-nya adalah 150 mV ya. Kemudian tone controlnya nanti ada treble, kemudian ada bass ya. Kemudian nanti di surround effect controlnya itu sekitar 0 sampai 10 dB. Ada signal to noise ratio lebih kurang 80 dB. Kemudian loudness-nya lebih dari 6 dB pada frekuensi 100 Hz. Kemudian plus 6 dB di frekuensi 10 kHz. Kemudian loudspeakernya nanti loudspeaker untuk independence-nya itu sekitar 4 sampai 8 ohm untuk speaker pasif ya teman-teman ya. Ini untuk dihubungkan ke speaker pasif. Nah, kira-kira nanti gambarnya seperti ini ya tampilannya. Nah, itu dari sisi kotak. Nah, di sisi sampingnya juga seperti ini. Kemudian kalau dari sisi kotaknya dijelaskan dia sudah DSP digital ya, digital karaoke sound. Jadi nanti efek-efeknya sudah digital. Kemudian dia ada karaoke reverberation power amplifier yang kemudian nanti ini kualitasnya sudah hi-fi. Kemudian ada MP3 stereo, ada karaoke-nya, DSP digital dan bisa pakai USB ataupun SD card. Sudah dilengkapi dengan remote ya. Nah, kemudian tidak termasuk ini ya teman-teman ya, tidak termasuk mikrofon karena ini hanya gambarnya. Nah, kemudian terkait dengan power PMPO-nya dia sebesar 1200 watt. Ini gede nih teman-teman sekalian, makanya ini luar biasa juga nih yang dikeluarkan oleh Fleco dan cukup menarik untuk kita bahas pada hari ini. Dan ini made in China ya teman-teman ya. Made in China. Oke, kita sekarang buka isinya. Nah, teman-teman, jadi isinya di sini ada buku petunjuk ya.
high quality audio amplifier, ada instruksinya, ada pemanfaatan tombol-tombolnya, fitur-fiturnya, spesifikasinya yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ada remote juga, cara pemakaian remote-nya sudah ada, tombol-tombolnya dijelaskan. Kemudian ada remote-nya seperti ini teman-teman ya. Ini remote-nya, di sini ada pengaturan equalizer juga di sini. Wah, mantap nih. Equalizer bisa diatur untuk baterainya pakai A3 baterai biasa. Oke. Jadi ini tidak include dengan baterai sepertinya teman-teman. Jadi opsional ya baterainya untuk remote. Nah, kemudian kita buka isinya. Mungkin kita harus Oke, teman-teman sekalian ya. Jadi penampakannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari sisi tombol-tombolnya, ini ada untuk mic volume. Nah, ini kalau kita putar nih kayak ada greget-greget ya, greget gitu ya. Jadi tidak tidak langsung berputar, tapi ada kayak semacam pembatasannya ya. Jadi kita bisa mengukur volumenya di batas mana, karena dia ada seperti ada pembatasnya. Ya, jadi kita tahu arahnya nggak akan mudah bergeser. Nah, di sini juga ada untuk volume master ya, sama juga dirasakan kayak ada greg gitu. Oke, kita arahkan ke pukul 12 saja ya untuk standarnya. Nah, kemudian yang menarik di sini ini ada pengaturan equalizer nih teman-teman sekalian, dan ini pengaturannya bisa kiri dan kanan untuk speaker kiri dan speaker kanan. Di sini diatur mulai dari frekuensi rendah 120 Hz, kemudian middle 500 Hz, kemudian frekuensi agak tingginya 2,4 kHz sampai yang frekuensi tingginya 10 kHz. Ya, frekuensi high-nya. Jadi ada low, mid mungkin sekitar ini, dan high ya. Nah, ini juga sama, ini bisa kita atur-atur lagi. Jadi nanti kalau speakernya mungkin berbeda independence-nya ataupun berbeda besarnya gitu ya, mungkin ada yang 6 inch ya, ada 8 inch, 12 inch. Nah, mungkin pengaturannya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan untuk kiri dan kanan. Itu seandainya terjadi di lapangan teman-teman sekalian ya. Jadi sesuai kebutuhan. Kemudian untuk tombol-tombolnya sendiri di sini ada untuk ini play ya, play dan mundur dan maju, play pause ini untuk ke USB MP3 ya, atau di MNC card ya. Jadi dia sudah ada fasilitas untuk ngatur sebelah sini, atau mungkin juga untuk Bluetooth ya kalau kita nyalain YouTube ataupun apapun itu ya, di Bluetooth di perangkat kita yang terhubung gitu, ini mungkin bisa diatur di sini. Nah, kemudian dia juga sudah ada FM radio ya teman-teman sekalian. Ternyata tadi di spesifikasi nggak kelihatan di depan, tapi ternyata di sini pengaturannya ada untuk FM. Nanti mainnya di sini. Ada mode, kemudian ada pengaturan equalizer ya. Nah, kemudian di sini ada rep. Nah, REP ini apa nih? Nanti kita lihat ya. Jadi di sini ada USB, Bluetooth, kemudian bisa MP3, FM ya. Kemudian nanti bisa diatur juga dengan equalizer. Nah, sekarang kita masuk di bawahnya ya. Untuk pengaturan mic di sini ada 2 lubang mic. Ya, colokannya 6,5 mili ya, atau Akai atau TRS. Jadi bisa pakai 2 mic maupun kabel maupun wireless bisa ya, teman-teman sekalian. Kemudian ada tombol power ya di sini. Oke. Kemudian di sini ada pengaturan IHO ya. Nah, ini kalau pengaturan di sini yang di bawahnya nggak geger-geger enggak ya. Dia mulus-mulus saja. Tapi nggak gampang bergeser juga, teman-teman. Jadi agak berat juga nih muternya, bukan berat dalam hal ini ya, tapi lebih nyaman kita untuk mengaturnya ya. Mengaturnya nggak terlalu kelepasan gitu ya, muternya nggak terlalu mudah diputar, tapi dia halus ya teman-teman sekalian ya, halus lah intinya gitu. Kemudian ini ada untuk pengaturan delay ya, sama juga
rasanya juga sama, muternya nyaman. Kemudian bassnya juga sudah ada pengaturan dan treble. Jadi inilah fitur-fitur yang ada di depannya teman-teman, dengan warna yang cukup menarik ya bagi saya ya teman-teman. Ini tergantung selera, karena belum ada nih ampli-ampli yang warnanya unik-unik seperti ini ya. Mungkin ada tapi yang warnanya nggak terlalu mengkilau gitu ya. Ini lebih ke warna emas tapi warna emasnya agak dark gitu ya. Nah ini seperti ini tampilannya, secara estetika cukup menarik teman-teman sekalian. Nah kemudian untuk bahannya dari metal, depannya juga ya metal, tombolnya plastik ya, seperti biasalah teman-teman. Kalau namanya ampli pasti dia kebanyakan dari metal ya. Nah sekarang kita lihat dari sisi samping, di sini ada lubang udara. Kemudian kita sekarang lihat yang belakangnya. Nah untuk belakangnya teman-teman sekalian, di sini ada kabel powernya ya, 220 volt. Kemudian ini juga disediakan untuk aki ataupun baterai gitu ya, 12 volt untuk DC. Ini bisa juga dipakai kalau di pelosok-pelosok nggak ada PLN ya, kita bisa pakai baterai atau aki teman-teman sekalian, dihubungkan di sini. Nah kemudian di sinilah untuk output speaker pasif ya. Di sini ada left dan right ya, kiri kanan sepasang. Kemudian di sini juga ada inputan aux ya, ada dua teman-teman sekalian, left dan right ya. Jadi ada dua input dan ada satu output ya, line output. Nah ini kalau kita ingin menghubungkan ke misalkan subwoofer aktif ya, ataupun kita ingin menghubungkan ke power yang lain atau ke speaker aktif yang lain, ini bisa dipakai untuk outputnya di sini. Dan di sini sudah ada antena FM ya, sudah bisa dipakai untuk radio dan bisa mendengarkan acara-acara radio kesayangan teman-teman semua. Nah di sini independensinya bisa sampai 4 sampai di sini 16 ohm malah ditulis ya, 4 sampai 16 ohm untuk independence speaker pasifnya. Nah seperti itulah teman-teman sekalian. Jangan lupa ini colokannya harus 220 volt ya, sampai 240 volt untuk range-nya 50 sampai 60 Hz. Nah ini untuk listrik PLN yang ada di Indonesia. Baik teman-teman sekalian, mungkin seperti itu ya. Nanti untuk sesi review terkait dengan unboxing kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut pemasangan pertama mikrofon dari Bomji BG320U, kemudian nanti kita pasang ke speaker pasif ya, speaker pasif dari Targa. Nah seperti apakah kualitasnya teman-teman sekalian dan cara pemasangannya, silahkan saksikan video selanjutnya.